Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Kardiana. Hari ini kita akan mencoba mempelajari rangkaian arus listrik DC. Ya, jadi untuk memahami ini semua, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, untuk bahasan kali ini kita hanya membahas bagaimana menjelaskan apa itu kuat arus listrik dan bagaimana pengukurannya serta sumber energi arus listrik DC. Nah, untuk lebih jelasnya, Bapak punya nih virtual lab, kita coba ini. Nah, gimana sih? Ya, agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Oke, tadi ada istilah DC. DC itu ada yang tahu kan ada AC, ada DC. Coba AC dulu. AC ada yang tahu nggak? Nah, AC itu ya betul ya, alternating current. Nah, AC itu alternating current berarti arus bolak-balik. Kalau DC apa? Direct current. Ya betul ya, direct current berarti arus searah. Nah, sumber-sumbernya nih ada baterai, tuh DC nih kita pelajari sekarang DC ya, yang lainnya nggak ada. Nah, ini gambar. Nah, ingin tahu yang realnya? Bapak punya nih. Nah, coba perhatikan nih. Yang pertama apa nih? Nah, ini sumber energi kimia nih, aki ya. Ada satu aki. Kedua nih, baterai. Nah, ini 1,5 volt, ini yang 9 volt ya. Kemudian ini yang A2 sama A3. Ini 1,5 volt ini. Nah, kemudian baterai jam. Oh, ada baterai kalkulator juga nih. Ini ya sumbernya energi kimia. Ini ya energinya ya sumber energi listrik DC. Kemudian ini yang bisa dicas. Nah, HP ya. Ini baterainya nih. Nah, ada lagi baterai laptop. Oh, ini kan bisa dicas. Bisa diisi ulang. Oke. Nah, ada lagi. Nah, ini yang lain nih. Nah, yang lain ini apa? Solar cell. Ya, solar cell bisa digunakan sebagai sumber arus DC. Ya. Kemudian ini generator. Nah, seperti motor listrik ya. Ya, motor listrik dengan generator itu hampir sama. Tapi ada perbedaan. Kalau motor listrik merubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau generator merubah energi gerak menjadi energi listrik. Ini sumber energi arus listrik DC juga. Terakhir adalah ini charger ya. Charger ini ada laptop, ada HP. Sama merubah ini AC menjadi DC yang kita gunakan. Jadi ini sumbernya arus DC juga. Oke, nah sekarang sesuai dengan judul tadi ada rangkaian. Berarti merangkai itu berarti menggabungkan beberapa komponen. Misal, kita mengambil komponen baterai satu, kemudian ada lampu dua. Nah, ketiga adalah switch atau saklar. Seperti ini. Nah, kita coba nyalakan on off-nya. Nah, kenapa lampu ini tidak menyala? Nah, artinya apa? Kita belum merangkai. Kita rangkai dong. Ya, dengan apa? Dengan konektor penghubung, yaitu kabel ya, yang di dalamnya ada kawat tembaga. Satu kita hubungkan lampu dengan baterai, kedua, ketiga baterai dengan saklar. Nah, lampu menyala. Coba kalau di off, lampunya mati. Nah, kalau ditanya, ini rangkaiannya tertutup atau terbuka? Betul, yang jawab ya. Rangkaian terbuka kalau seperti ini. Kalau rangkaian tertutup, posisinya seperti ini on. Nah, ini artinya rangkaian tertutup. Jadi bisa ya, Anda membedakan ya, kalian membedakan antara rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Berarti ini yang tertutup. Nah, pertanyaan berikutnya.
Kenapa lampu ini menyala? Ya, kalau kalian yang jeli pasti bisa jawab. Ya, karena tadi kan judulnya juga rangkaian arus listrik DC. Lampu ini menyala, pasti Anda jawabannya tadi karena ada arus listrik, Pak. Iya, betul ya, ada arus listrik di sini. Nah, apa sih arus listrik itu? Nah, ini yang harus kalian pahami. Ingin tahu? Lihat perbedaan di sini ya, yang warna merah. Lihat. Nah, sekarang muncul ada bulat negatif, bulat negatif, bulat negatif bergerak. Apa itu? Nah, waktu SMP kalian kan belajar tuh yang namanya muatan listrik. Nah, muatan listrik itu ada dua. Ada muatan listrik negatif, ada muatan listrik positif. Yang negatif disebutnya apa, ada yang tahu? Ya, betul. Iya, itu elektron ya. Ya, elektron. Kalau yang positif, proton. Ya. Nah, berarti yang terlihat di sini siapa? Elektron ya. Berarti yang kita bahas itu hanya proton. Paham ya? Jadi muatan elektron, sorry. Muatan negatif ya. Nah, sekarang baterai itu memiliki kutub negatif dan kutub positif. Artinya, kembali lagi ke tadi, apa sih kutub negatif? Itu kan identik dengan muatan listrik negatif atau muatan negatif. Artinya apa? Berarti dia kelebihan elektron. Betul nggak? Berarti kalau positif apa? Berarti dia kekurangan elektron. Jadi dapat disimpulkan sekarang bahwa dari kutub negatif itu berarti dia kelebihan elektron. Elektronnya pindah dong kemana? Lewat kawat tembaga di dalam kabel ini. Kemudian kemana? Ke lampu. Lampu merubah energi listrik menjadi energi cahaya dan panas. Jangan lupa kalau kalian pegang waktu lampu menyala pasti panas ya. Kemudian dia berpindah lagi terus ke saklar dan akhirnya menuju kutub positif. Positif kan tadi kekurangan elektron, jadi begitu. Arah aliran elektron itu dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya, arah arus listrik konvensionalnya itu berarti dari kutub positif ke kutub negatif. Ini deh simpelnya. Kalian arus sungai, ya, tahu kan? Arus sungai mengalir dari mana? Dari dataran tinggi ke dataran rendah, betul nggak? Nah, ini sama. Arah arus listrik itu ya berarti dari kutub positif, artinya itu potensial tinggi ya, menuju ke potensial rendah. Begitu. Jadi bisa ya kalian membedakan arah arus listrik konvensional dengan arah aliran elektron. Oke? Nah, selanjutnya, karena kita ingin tahu apa itu definisi kuat arus listrik. Berarti lihat dulu di sini. Elektronnya ada banyak. Banyak dalam matematik simbolnya adalah N. Betul? N-nya N kecil. Kemudian elektron itu simbolnya E kecil. Ya, besarnya berapa, ada yang tahu? Kalau kalian baca literatur itu ada pasti. Besarnya 1,6 sekian lah kali 10 pangkat min 19. Nah, simpelnya gini deh. Ya udah kita ambil aja yang biar mudah dihafal. Jadi muatan elektron itu besarnya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke? Ya, jadi udah muatan elektron udah. Kemudian elektron ini berpindah perlu waktu enggak? Ya, betul ya, perlu waktu. Waktu itu kan besaran. Satuan apa simbolnya? Simbolnya apa? T kecil. Satuannya apa? Sekon. Ya. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan definisi kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan elektron
elektron yang mengalir di dalam rangkaian tertutup setiap detik. Nah, paham ya sekarang? Yaitu definisi kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik itu simbolnya apa? Nah, betul ya, simbolnya I. Karena waktu kalian SMA kelas 1 atau kelas 10 belajar tuh ada besaran pokok. Besaran pokok tuh ada 7 katanya. Salah satunya adalah kuat arus listrik. Simbolnya adalah I. Boleh I besar, boleh I kecil. Satuannya apa? Ada yang tahu? Ya, betul, ampere. Nah, jadi bisa dong menuliskan persamaannya atau rumusnya. Nah, baca lagi di literatur. Cok. Nah, sama nggak dengan Bapak nih? Kalau kalian baca di literatur pasti ada tulisan I sama dengan N itu jumlah proton atau banyaknya jumlah elektron, kemudian dikalikan E kecil dibagi T kecil. Ya, tuh. Nah, sekarang berarti kita sudah memahami tuh persamaan kuat arus listrik berhubungan dengan banyaknya muatan elektron yang mengalir. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur kuat arus listrik itu? Ada Bapak ada 3 nih. Ada voltmeter, ada ampermeter, ada ohmmeter. Kira-kira yang mana yang cocok untuk mengukur kuat arus listrik? Mas kalian. Ya, betul ya. Kita gunakan ampermeter. Kita ambil nih ampermeter, taruh di sini. Nah, harus disusun seri ya. Nah, seperti ini. Terbaca 1,8. Coba kalau naruhnya di sini. Oh, nggak kelihatan. Mati malah lampunya. Artinya arus listrik tidak mengalir. Karena ini rangkaian terbuka. Harus tutup. Jadi seperti ini. Deh, terbaca 1,8 ampere. Pertanyaan Bapak. Bisa nggak kalian menentukan berapa jumlah elektron ini? Berapa jumlah elektron ini? Oke, dari persamaan tadi. Bapak tunggu jawabannya. Oke, mungkin ada yang cepat ya. Coba sama nggak jawabannya dengan Bapak? Kalau dihitung ya, tadi kuat arus listriknya 1,8. Muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat 19. Pasti Anda dapat itu 1,125 kali 10 pangkat 19. Ya, betul nggak? Nah, coba kalau dalam triliun, berapa triliun itu? Nah, kalian rubah. Gimana caranya? Nah, triliun itu kan 10 pangkat 12. Ya. Juta itu 10 pangkat 6. Jadi, semuanya 10 pangkat 18 ya. Jadi juta triliun. Sekarang kalau kita rubah yang tadi 1,125 kali 10 pangkat 19 menjadi 11,25 kali 10 pangkat 18. Jadi banyaknya berapa? Berarti bisa disebut 11,25 juta triliun. Wah, banyak ya. Nah, boleh dirubah menjadi 11,25 kuantiliun. Kalau kalian mau cari nanti ada. Itu sama aja. Ya, begitu. Bisa dipahami nih bagaimana cara menentukan jumlahnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan Bapak berikutnya adalah kalau dia mengalir dalam waktu 8 detik. 8 detik ya. Berapa? Coba. Simpan jawaban kalian, nanti masukkan di tugas Bapak. Ya, ada pertanyaan hari ini? Jangan bertanya ya, ada susah Bapak menjawabnya. Nanti kalau bertemu tatap muka, silahkan Anda bertanya ke Bapak. Ya, mudah-mudahan hari ini kalian dapat memahami. Semoga ilmu hari ini bermanfaat buat kalian. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya diupload ya, sesuai dengan yang ada.
Terima kasih. Sampai jumpa lagi.